Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihat Fajria dari kelas 12B. Nomor absen yaitu 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu wali songo. Adapun di sini pengertian wali songo yaitu wali songo adalah sebutan untuk 9 tokoh sufi Islam yang dianggap sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa, Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam mengenalkan dan memperkuat Islam di wilayah ini pada abad ke-14 hingga ke-15. Nama wali songo berasal dari bahasa Jawa, di mana wali berarti sufi atau orang suci dan songo berarti 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan Sunan Gresik. Salah satu sunan yaitu Sunan Gresik. Di sini ada biodata Sunan Gresik. Ini ada kelahirannya, yaitu lahir di Kashgar, Iran, meninggal pada tanggal 8 April 1419, Kabupaten Gresik, 12 Rabiul Awal. Anaknya yaitu Sunan Ampel Ali Murtada, cicitnya Sunan Kudus, Raden Syahid Maulana Mahdum Hussein Trenggono, Sunan Dalam dan lainnya. Orang tuanya yaitu Syekh Jumadil Kubro. Tempat pemakamannya makam Sunan Gresik di Gresik. Nah, Sunan Gresik memiliki sejarah penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Sebutan Gresik ia dapatkan karena tinggal dan berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Konon beliau datang ke Jawa dari Timur Tengah pada abad ke-15 Masehi. Ia adalah salah satu dari 9 wali yang dianggap sebagai penyebar agama Islam di Jawa. Di sini sebelum ke metode dakwahnya, di sini ada asal usul nama Sunan Gresik. Nah, nama asli dari Maulana Malik Ibrahim yaitu beliau awalnya dikenal dengan nama Maulana Maghribi, tapi kemudian namanya lebih populer dengan julukan Sunan Gresik karena menyebarkan Islam di kota Gresik, di daerah Gresik. Julukan tersebut ia dapatkan dan tempatnya berdakwah adalah di Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1371, untuk pertama kalinya beliau datang ke kota Gresik dan mulai menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara seperti menjadi tabib. Beliau kemudian dipertemukan dengan Raja Majapahit dan diizinkan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Sunan Gresik kemudian menetap di desa bernama Sembalok, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Tidak terdapat bukti sejarah yang meyakinkan mengenai asal keturunan Maulana Malik Ibrahim. Diketahui, beliau bukanlah orang Jawa asli. Sebutan Syekh Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari wilayah Arab Maghribi di Afrika Utara. Nah, di sini baru ada metode dakwahnya. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan beberapa metode, mulai dari berdagang, pengobatan gratis, hingga bercocok tanam. Sunan Gresik kerap membuka praktik pengobatan gratis, terutama bagi para masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut menjadi salah satu metode dakwah yang ia lakukan. Ia tidak pernah membeda-bedakan golongan masyarakat, baik itu golongan kelas bawah, tengah, hingga golongan atas dianggapnya sama. Hal inilah yang membuat beliau memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Kemampuannya dalam mengobati penyakit terdengar hingga kerajaan Majapahit, sehingga beliau pernah diundang oleh raja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Selain memberikan pengobatan gratis, metode dakwah lain yang dilakukan olehnya adalah bercocok tanam dan berdagang. Sunan Gresik mengajarkan masyarakat cara bercocok tanam yang baik, namun dengan disisipkan dakwah di dalamnya. Jadi Sunan Gresik itu menyebarkan Islamnya dengan bercocok tanam, tapi dengan mengajarkan bercocok tanam juga dia menyisipkan nasihat-nasihat atau dakwah di dalamnya. Nah, metode itu ia pilih agar masyarakat tidak terasa terbebani saat memeluk agama Islam. Setelah berhasil bercocok tanam, tidak lupa juga Sunan Gresik mengajarkan cara menjual hasil panen para masyarakat. Nah, di sini juga ada salah satu pesantren sebagai fasilitas belajar.
Sebagai penyebar Islam pertama di Pulau Jawa, beliau memiliki peranan penting dalam membangun fasilitas belajar bagi masyarakat. Beliau kemudian membangun sebuah pesantren untuk para santri dan masyarakat umum. Sunan Gresik mendirikan pesantren Ampel Denta sebagai pusat penyebaran Islam pertama di Jawa. Pesantren tersebut didirikan di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pesantren dijadikan sebagai pusat pembelajaran ilmu agama Islam. Di sini Sunan Gresik mengajarkan akidah dan ibadah secara lugas kepada para santrinya. Selain tempat belajar murid, pesantren ini juga menjadi tempat belajar para wali songo lainnya seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Murid-murid Sunan Gresik di pesantren ini sangat antusias untuk belajar lebih dalam seputar agama Islam. Tidak hanya pesantren, Sunan Gresik juga membangun masjid. Konon masjid yang bernama Masjid Pesucinan ini adalah yang pertama dibangun di tanah Jawa. Hingga kini masjid tertua di Pulau Jawa tersebut tetap digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Nah, di sini adapun karomah Sunan Gresik, yaitu yang pertama penyembuhan penyakit, mampu menyembuhkan penyakit baik dengan doa maupun dengan udara yang mengganggu. Yang kedua ada mengubah air menjadi suci, air biasa menjadi air yang memiliki khasiat. Yang ketiga menarik hati masyarakat, yaitu memiliki karisma yang kuat. Yang keempat ajaran dan pendidikan. Yang kelima membantu orang yang dalam memberi nasihat. Yang keenam membawa keberkahan. Di sini pun ada poin terakhir, yaitu peninggalan Sunan Gresik. Yang pertama ada Masjid Persucinan, di mana masjid tertua di tanah Jawa yang terletak di Desa Leran Manyar, Gresik. Masjid ini memiliki desain yang memadukan unsur Hindu dan Buddha sehingga bentuknya mirip dengan pura dan vihara. Yang kedua, Sumur Persucinan, sumur yang dibangun di kawasan Masjid Persucinan. Konon air di sumur ini berkhasiat untuk mengobati penyakit. Yang ketiga, batu arsenik raksasa. Yang keempat